Baik, sekarang kita akan bahas tentang mengapa orang sulit untuk sukses. Ada 3 poin penting yang menghalangi manusia untuk sukses. Pertama, karena mereka yang sulit sukses tidak punya tujuan hidup. Yang kedua adalah mereka terbelenggu oleh kebiasaan masa lalu. Yang ketiga adalah mereka tidak fokus pada satu bidang. Artinya berpindah-pindah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, manusia kebanyakan tidak punya tujuan hidup, tidak punya goal. Mereka menganggap tujuan hidup ini tidak penting. Padahal kita bergerak karena punya tujuan. Kita melakukan suatu pekerjaan karena kita punya tujuan. Itu yang banyak dilupakan oleh orang-orang. Jadi mulai sekarang jika kita pengen sukses, kita harus menentukan tujuan hidup kita. Misalkan kita pengen punya mobil, pengen punya rumah, itu kita harus digambarkan dengan jelas, harus pas, harus jelas. Misalkan kita pengen punya rumah di dekat jalan raya, terus ukurannya berapa, terus catnya apa, itu harus jelas tujuan kita. Jika tidak jelas, maka kita akan sulit untuk meraih itu. Jika kita menganggapnya kesuksesan itu punya rumah gitu ya. Tapi ada juga orang sukses itu bukan seperti itu. Misalkan kita hidup damai dengan keluarga, hidup bahagia, itu sudah cukup. Ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan orang yang dikatakan sukses adalah ketika punya banyak materi, punya rumah, punya mobil, dan lain sebagainya. Jadi mulai sekarang tentukan apa yang ingin Anda raih untuk masa depan Anda, yang ingin Anda capai, yang Anda anggap sebagai kesuksesan. Yang kedua, kenapa tidak sukses, jarang sulit orang itu sukses karena terbelenggu atau terhalang oleh kebiasaan buruk yang lama. Kebiasaan lama yang buruk gitu ya. Jadi solusinya kita harus mengidentifikasi apa saja yang menghalangi kita untuk sukses. Apa aja. Kita identifikasi satu persatu. Nah, misalkan kita terhalang oleh lingkungan. Lingkungan kita itu toksik misalkan ya. Banyak mengganggu pikiran, banyak mengganggu aktivitas kita, dan lain sebagainya. Solusinya kita lepaskan kebiasaan lama tersebut. Misalkan kita cari teman yang bagus, atau cari mentor yang profesional, cari teman yang produktif. Siapapun kita bisa jadikan teman kita untuk mendukung kesuksesan kita. Lingkungan dirubah, misalkan kamar itu berantakan, kita rapikan agar mendukung, agar mood kita setiap hari bagus untuk melakukan apa yang kita rencanakan ke depannya. Atau kita merubah kebiasaan apapun yang kita anggap jelek, yang kurang
produktif, yang selalu menunda-nunda, kebiasaan main media sosial tiap hari, terganggu oleh itu, kita break, kita buang kebiasaan tersebut dengan kita misalkan mendelete aplikasi media sosial yang sering kita pakai, yang tidak berguna, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus fokus. Kebanyakan orang tidak fokus dalam satu bidang. Misalkan kita sudah menekuni bisnis pembuatan keripik talas misalkan, sudah berjalan. Melihat teman kita jualan baju, kita pindah jualan baju. Melihat teman kita bikin usaha jualan donat, karena laku, karena laris, kita pindah jualan donat. Nah, itu yang kita salah sebetulnya. Semua apa yang kita perjuangkan itu butuh proses. Tidak langsung instan. Tidak langsung semalam kita sulap langsung sukses. Tidak mungkin seperti itu, butuh proses. Malah prosesnya bisa 1 atau sampai 5 tahun. Kita harus membuat rencana dan implementasinya tersebut. Kita harus butuh proses, tidak langsung instan. Kita sekarang tentukan fokus pada satu bidang. Misalkan kita mau di bidang jasa saja, penjualan saja, tapi kita sudah punya supplier. Misalkan kita punya teman yang memproduksi keripik talas, kita saja yang menjual aja. Belum tentu si penjual dengan produsen belum tentu lebih sukses. Misalkan kita jualan keripik talas, katakanlah satu bungkus itu dari produsen, dari supplier, kita dapat harga 5.000. Bisa kita jual 10.000, kan sudah 50% laba kita. Tapi masih kotor ya, masih dipotong karyawan dan iklan marketing dan lain sebagainya. Tapi kita bisa menjual, bisa memperoleh laba yang lebih tinggi daripada produsen kalau kita pintar menjualnya, gitu. Itu belum tentu. Tapi sebaliknya juga, kita sebagai produsen, misalkan kita yang menjadi produsen, belum tentu kalah dengan yang si penjual. Tuh. Sama saja sebetulnya kita ya. Tentukan sekarang apa yang mau menjadi fokus bisnis kita. Bisa penjualan, bisa produsen, dan lain sebagainya. Sesuai dengan apa yang Anda kuasai di situ. Jika Anda menguasai dalam bidang marketing, dalam pemasaran, maka jadilah kalian penjual atau reseller. Ya. Tidak perlu memproduksi suatu barang. Jadi karena kalau dua-duanya kita lakukan itu sulit untuk sukses. Bisa juga sih, tapi sulit. Walaupun perhitungan kita, ya kita yang memproduksi, kita yang menjual, perhitungan kita akan lebih banyak labanya ya. Kita memproduksi, tapi itu lebih sibuk, lebih repot bagi kita. Ya. Lebih enak fokus dalam satu bidang, yaitu menjual, ya menjual saja sudah, tinggal barang menjual dan labanya sama saja. Kalau kapasitasnya banyak, insya Allah kalian lebih kaya daripada produsen, gitu. Seperti itu ya. Ya mungkin itu saja podcast kita kali ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Semoga apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan akan berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih sukses. Salam kreatif.